Gus, ini kayaknya menyimpang dari topik pembicaraan. Untuk apa hukumnya nggih menika tawasul teng kuburan ya? Niku hukumnya apa? Sekarang niku kata ingkang sanjang bahwasanya tawasul teng kuburan niku bisa dikatakan mendekati syirik. Ngoten lho Gus. Ya. Tolong Gus dijelaskan. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqqi basiran wa nadhira lifutuhi qulubil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fi qaryati hadza Desa Sumber Kumpul, Gamping Rawa, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala wa inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratun mustaqim. Surat Al-Maryam, surat Maryam ayat 36. Dibuka ngaji ini teng mriku. Surat Maryam ayat 36. Hadratul Muhtaramin dumateng para alim, para ulama, Mbah Yai, Pak Yai, asatid wa asatidah, sesepuh, bini sepuh Desa Gamping Rawa, khususipun masyarakat Desa Gamping Rawa, wabil khusus Sohibul Koryah, Ibu Kepala Desa Gamping Rawa, jamaah yang hadir di majelis, kuluhum ajmain rahimakumullah. Sebelum kami teruskan, menawi dikersakake datang Bapak Operator, Rafopi dikurangi titik, ikoni dikurangi titik, matur suwun. Apa yang menjadi tema kita pada kesempatan malam hari ini dalam rangka haulipun Mbah Pakde Wali, yang tema itu harapan kami bisa untuk meningkatkan mutu nilai ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Saya mencoba mengambil satu tema at-tariqatul asli al-maksudu minat tariqati al-asli. Apa maksud asline Allah menghadapkan thariqah? Apa maksudnya asline? Sebab mohon maaf, menurut tesis kajian selama 24 tahun yang kami laksanakan di tengah masyarakat, banyak masyarakat yang keluar dari makosid, keluar dari tujuan
dihadapkan thariqah terhadap kita. Sebelum kita bahas thariqah, dalam surah Al-Baqarah ayat 208 terkait kesempurnaan kekafahan Islam, saya terangkan satu persatu biar boten bingung. Dalam kesempurnaan Islam itu ada 4 poin yang harus kita ketahui sebagai umat Islam, khususnya umat manusia pada umumnya. Kula mawon ben sing ngotot, ben tambah sehat kula ya. Belum dikurangi mawon. Pertama, asyari disebut syariat. Apa itu? Hiya al-ulum, itulah pengajaran atau ilmu untuk mendidik kita sebagai manusia supaya ketika saat jenengan ngibadah iku ben bener kudu dingelmoni. Contoh saya petik satu saja sholat sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 238. Allah bersabda, hafidhu ala sholawah wassolatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Miturut ayat itu wajib sampai sholat itu ketemu Allah, wajib alias wajib khusyuk. Ilmu syariat itu adalah ilmu yang mendidik supaya sholat jenengan kalih kula niku bener. Saged diterami? Niki mungkin nyuwun pinten menit? Subuh jare. Nggih ngeten iki, piye cepet bongko ngeten iki. Subuh ya, Pak. Nggih sak cukupe mawon nggih. Sebab mengke nek panitia menghendaki setelah penjabaran ilmu buka sesi kedua adalah tanya jawab terkait apa materi yang kami sampaikan. Matur suwun. Nggih. Ilmu syariah itu untuk mendidik jasmania kita supaya berakhlak ijtimaiyah, ngerti bagaimana ketika saat kita berdiri membaca apa, rukuk membaca apa, dan seterusnya. Ilmu sing kanggo noto, niku ada mik yang lainnya di off kan aja. Ngilmu sing kanggo noto perilaku jasmani ini dan bener. Pertanyaannya, cukupkah di situ kita? Itu jawabannya tergantung jenengan masing-masing. Kalau melihat surah Al-Baqarah 208 tentang kekafahan, kesempurnaan Islam, duduknya itu di makrifat, syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Menurut ayat itu. Barulah di situ nanti ketika saat jenengan sholat sesuai dengan surah Al-Baqarah 238 yaitu khusyuk. Baru. Kalau syariat itu ilmu, kemudian thariqah itu apa? Surat Al-Maryam, surat Maryam ayat 36 tadi lah materi kita. Dasarnya di situ. Thariqah adalah jalan. Al-maqsudu al-asliyu minat thariqati apa? Huwa at-taqarrubu ilallah. Niki dasar.
dihadapkan thariqah jalan yang tujuannya adalah at-taqarrub ilallah, mendekatkan diri terhadap Allah. Tujuan thariqah di situ. Bukan untuk, mohon maaf, jenengan punya karomah, kesakten, bukan. Bukan tujuannya untuk supaya punya pengaruh di mata masyarakat, bukan. Dihormati orang, dipuja orang sebab ilmunya, sebab jabatannya, sebab pangkatnya, bukan. Tujuan thariqah al-asli adalah wahwa at-taqarrubu ilallah. Itu yang pertama. Apa taqarrub? Mendekatkan diri terhadap Allah. Caranya bagaimana? Nanti saya kasih solusi. Thariqah kalau itu disebut jalan, jalan yang manakah yang menurut surat Al-An'am 79, ini wajah tu wajiyah, mana? Mohon maaf. Thariqah niku bahasa cekai ku dalan. Ngoten lho nggih. Contoh, jenengan mboten krasa. Saya tidak bicara thariqah mutabaroh yang di luar, ndak. Saya bicara thariqah miturut pandangan Allah. Salat, nama salat iku thariqah. Ngaji thariqah. Intine ibadatul mahdoh wa ghairu mahdoh. Ibadah murni dan tidak murni, nama sebuah ibadah itu namanya thariqah. Jalan. Hakikatnya ini apa? Tujuannya apa? Loh, ini gini. Hakikat adalah sebuah ilmu yang mendidik terhadap hati atau ruhaniyah kita yang sering kita sebut sebagai ilmu tasawuf atau ilmu tauhid. Manakala ilmu ini belum kita dapatkan, mohon maaf sekali lagi, kebanyakan di antara kita ketika saat melewati thariqah apa wae, sholat, zakat, poso, haji, maca Quran, sholawatan, semua ini thariqah. Berhubung hati nggak ada tujuan, nggak ngerti ngelmune nuju nang Allah, ini susah. Boten saged kepanggih Allah. Laksana kula sholat sampak tuwek sampak matek, mohon maaf, boten saged likok dateng Allah, khusuk boten saged. Ayo dipikir. Sebab tolong dibuka dalam surat Al-An'am ayat 31. Ngeten niki sing duwe paketan harus dibuka seret, nonton lho. Sing duwe paketan, Mbah. Sing mboten gadah jenengan ya nggih jemamus mawon dirungokno. Al-An'am 31. Bagaimana di dalam ayat itu menjelaskan terkait orang yang merugi baik fit dunia lebih-lebih akhirah adalah orang-orang saat di dunia tidak ada keinginan hatinya untuk bertemu Allah. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Niki. Subhanallah. Leres 31 apa 36? 31. Kula niki senes hafid senes, ahli Quran senes kula niki. Kula niki ahli remi. Remi kula diwalak-walik nggih, diucut, diwalak-walik. Ning dunya iku ya
jenengan lewat keadaan kejadian diwolak-walik ambek Gusti Allah. Ya muqallibal qulub. Tinggal kita memandangnya kemana. Dikasih Allah enak, dikasih Allah susah, kira-kira diwalik-walik Gusti Allah seperti itu, kira-kira terpengaruh nggak hati? Tapi bagi jenengan yang sudah mengerti thariqah dan mengerti hakikat, la ta'thar, la ta'atharo, tidak akan pernah Anda terpengaruh. Hati Anda dengan Allah terpengaruh dengan keadaan, enggak akan. Jadi kalau sudah mengerti dan melaksanakan pengertian itu, pun kembali ke thariqah. Kalau sholat itu jalan, ibadah murni niki sholat. Lah ibadah yang tidak murni, kerja, nyenengan, makan, niku ibadah yang tidak murni. Atau aktivitas lain. Bagaimana cara jenengan itu di antara dua ibadah yang dihadapkan Allah terhadap kita sebagai thariqah, ruhaniyah jenengan sakit kepanggih Gusti Allah bagaimana? Sebab nyun sewu Pak, surat Al-An'am tadi sungguh merugi. Orang saat di dunia itu mendustakan atas pertemuan terhadap Allah. Wis ngaji kayak ngeten iki nggih jarang-jarang. Nggih mohon maaf kalau sudah 24 tahun saya mengkaji tentang masalah tauhid ini yang saat itu terkesan ajaran Rasulullah ini ditutupi. Artinya tidak disampaikan di tengah umum. Saya juga secara basariah menekatkan diri. Masalahnya resikonya ngapunten, sapa kula diusir, bahkan di penjara 3 tahun, sudah ngalami rapopo. Ternyata tak ngen-ngen penjara itu enak Pak. Turu dijogo, satpame niku betul bedil Pak. Nek gak wong sugih lah gak mungkin toh turu dijogo. Lah ngoten nggih. Terus maneh dahare mboten atik nyambut gawe mbendino niku dikirimi. Besok awan sore dikirimi. Dahare gratis. Ora percaya? Nek ora percaya buktekno, gampang. Sampeyan pingin mlebu teng mriku gampang. Ana wong liwat dijotos. Sallu ala Nabi Muhammad. Yes, dikembalikan pada kita. Kalau hati kita itu jauh dari Allah, kita tambah susah. Tapi lho Pak, orang ketemu anak, tak tahu ketemu bojo, sembarang ikut diperkes. Politik juga tidak diperbolehkan. Terus bagaimana cara jenengan kali kula ketika saat sholat, zakat, bahkan haji, ibadah murni atau tidak murni, iku manah hati ruhaniyah jenengan kali kula sagete hudur nang Allah. Piye carane? Wis iki yang terpenting yang harus kami sampaikan. Sebab nyuwun sewu Bapak Ibu, sinten siapa yang bisa menjamin kalau kita 1 bulan masih hidup? Ada enggak? Enggak ada. Artinya dengan adanya diperingatinya hal Mbah Wali niki ke-22 secara langsung atau tidak langsung, inna fi dzalika laayatan liqaumi yatafakkarun, memberikan imet atau memberikan contoh, memberikan petunjuk terhadap kita supaya kita mikir awak dhewe iku wis minggli. Ngerti minggli? Ning dunya ku wis minggli. Apa maksudnya? Is dead. Dan eling tentang
Ya. Sehingga apa yang harus kita persiapkan sebelum kita menghadapi kondisi yang seperti itu? Sogeh melarat, bakal mati mboten? Mesti sehat loro ya bakal sing dadi kiai ambek dadi gak kiai bongko mboten? Nggih. Kok awak dhewe ngene iki sapa sing jamin saulan kasih umur mboten enten. Allah dawuh, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun." Kalau hari kepastian itu datang, nggak bisa dimundurkan atau dimajukan. Yang namanya kematian itu kullu nafsin dha'iqatul wis mesti. Mangkane niki kula suweneng nek ngaji ning makom niku, Pak. Boleh ngelingno awak dhewe ya jange mujur ngal. Apa yang harus kita persiapkan menjelang hari-hari kepastian yang Allah pasti hadapkan? Itu tadi, Pak, sampai dandani sholat sampean. Carane itu tadi. Sholat ikut torikoh, piye carane, bagaimana caranya jenengan ketika sholat syariate wis torikoh yo ada, iku bisa bertemu Allah, harus berhakikat. Titik. Ngilmu tauhid itu harus jenengan pelajari. Sederhana. Hakikat itu adalah sebuah ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Di situ ada ringkesan. The poinnya adalah ngeten. Ini nanti akan bisa masuk pada syarat yang kedua. Apa? Wahuwa at-taqarrubu ilallah. Bisa mendekatkan diri pada Allah lewat sholati, lewat zakati, lewat hajini, lewat kerjani, lewat apapun saged. Carane ya napa? Ngeten. Hakikate atau tauhid ringkesing ngeten. Tulung. Sampai buka di dalam surat Ar-Ra'd ayat 28. Ar-Ra'd ayat 28. Di situ dikatakan, orang-orang yang hatinya bisa bertemu Allah, alias di situ dikatakan tatmainul qulub. Hati yang damai, jiwa yang bahagia, itu sebab apa? Bidzikrillah alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Sebab zikir. Mbah, bapak, adik-adik, yang namanya kematian itu tidak mesti tua. Kadang-kadang sih nom nggih berangkat, nggih gak harus loro rien, sakit dulu. Kadang-kadang sehat langsung berangkat. Nggak harus sugih dhisik, kadang-kadang melarat langsung berangkat. Nggak mesti utangnya wis kesaur kabeh. Kadang-kadang sik diutang langsung apa sih dzikir itu? Tergantung. Sebab menurut Quran dzikir niku wonten sekawan. Yang muncul dari kalimat tauhid la ilaha illallah, pertama disebut dzikir jahri. Yang kedua la ilaha illa huwa disebut dzikir sirri. La ilaha illa anta disebut dzikir sirrul asrar. Yang keempat la ilaha illa ana disebut fana'udz dzikri. Tergantung dari mana kita menjawab. Yes. Berhubung saya tadi mengatakan the point, inti orang berhakikat itu ketika bertorikoh, jenengan ini apa yang pernah didawuhkan dening Allah dalam satu hadis sahih tentang ihsan
anta budallaha ka'annaka lahu tarah fa ilam takun. Apabila jenengan belum bisa ketemu Allah ketika waktu sholat, belum bisa melihat wujudnya Allah ketika sholat, hati jenengan supaya bisa takarrub kepada Allah harus selalu merasa dilihat dan dilayani dening Gusti Allah. Jadi waktu jenengan sebelum takbiratul ihram, tolong sekali lagi sadaro ningati yen sing ngedekno sampean sinten, sing membacakan rukun-rukun sholat itu sinten, sing merukukkan, mensujudkan dan mendudukkan sampean bahkan salam itu siapa? Hati harus merasakan kehadiran Allah. Di mana tuh Allah itu? Nah, ini yang perlu kami jelaskan. Buka di dalam surah Al-Hadid ayat 3. Wal awwal wal akhiru wal zahir wal batin. Sallu ala Nabi Muhammad. Wujud sejatine Allah itu, Pak, ada di awal dan akhir setiap persoalan, ada di dohir dan di batin setiap makhluk. Wahuwa wujudullah al-hayyu au khafiyu. Wujud sejatine Allah iku nek wong Jawa biyen ya kuwi nggih sejatine urip. Karena hidup di dalam dan di luar diri jenengan inilah, Pak, darah akhirnya bisa mengalir, nafas bisa keluar masuk karena hidup. Sebab menungso niku Bapak Ibu nyun sewu disebut menungso iku prosesi wonten kalih jasmani dan rohani. Jasmani Allah didik kita dengan ilmu syariah, rohani kita didik dening Allah lewat risalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkenal risalah tauhidiyah, yaitu ilmu tauhid. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq, aidinut tauhid. Niki yang jarang dibahas di tengah masyarakat. Akhirnya kita sholat hanya menjalankan kewajiban. Yang penting gugur kewajiban. Poso yang penting gugur kewajiban. Gak ada hati ingin masuk di dalam takarrub mendekat Allah. Jarang, Pak. Terus yang salah sopo? Kita umat sebagai pengikut, Pak. Pengikut ulama. Nah, ulamanya sudah menyampaikan apa belum? Padahal al ulama warasatul anbiya. Masa kita dicekoki terus ilmu tentang jasad syariah, sedangkan ilmu tauhid tidak dibahaskan? Eman-eman. Mesake kita sebagai masyarakat menengah ke bawah ini gile. Akhirnya sholat tiap saat dan waktu kita tidak akan pernah hati khudur terhadap Allah. Siapa yang tanggung jawab? Padahal Rasulullah dibuka pertanyaannya, apakah Rasulullah dulu juga menyampaikan tentang tauhid ini? Buka di dalam surah Al-Anbiya 25. Inilah yang mendasari kami berani untuk mengatakan yang saya kira 1400 tahun. 400 tahun. Berarti berapa abad itu? Sejak kewafatan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terkesan ditutupi. Apakah Rasulullah menyampaikan? Tolong dibuka di dalam surah Al-Anbiya 25. Bagaimana Allah mengatakan di situ? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Muhammad, aku tidak akan pernah mengutus utusan sebelummu. Berarti mulai Kanjeng
Kanjeng Nabiullah Adam sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad semua wajib mengemban risalah tauhidiyah ini untuk disampaikan di tengah umatnya masing-masing. Tapi resikonya luar biasa. Contoh Sayyidina Ali dipenggal, Hasan Hussein dipenggal, Al-Khalat dipenggal, nak goni Indonesia Siti Jenar dipenggal. Itu semua karena apa? Cara untuk menyampaikan terlalu ekstrim. Nah, ini persoalan ini. Tapi kalau Rasulullah menyampaikan secara arif, tidak akan menyinggung dan menyalahkan, menjustis terhadap golongan kita yang belum berhakikat. Cuman diberikan motivasi bagaimana sholat jenengan kali kula bisa nih khusuk dateng Gusti Allah. Niku. Makanya memakai sistem wasilun, bukan sistem majedubun. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Berarti untuk mencapai takarrub, merasa Allah itu dekat, yang menggerakkan kita sehingga kita bisa berkumpul di sini majelis al-mubarakah ini, jenengan harus sering-sering hati merasakan kehadiran Allah subhanahu. Bukti ini mana? Af'al jenengan, obah jenengan, napas keluar masuk, mata bisa memandang, telinga bisa mendengar, semata-mata karena hidup itu. Harus Bu. Coba nanti dipraktekkan ya nanti malam, sampean sholat hajat atau tahajud, rong rakaat ini gak cocok. Kulo tabrik apa? Iki, apa niki? Kopi nggih. Tabjurno kopi ning raiku. Nek sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 28 tadi. Hati tenang. Carane piye? Tolong sebelum jenengan takbiratul ihram, ati sampean fungsekno, rasakno kehadiran Allah. Jenengan ngadeg, jangan pernah ngaku bisa ngadeg sendiri. Jenengan bisa berdiri, rukuk, sujud, duduk karena disujudkan dening Gusti Allah. Coba, kalau tidak cocok miturut surah Ar-Ra'd, nang Mojokerto neng pondok kalau tabiren kopi iki kok kopi ini kata antekno. Kau wadah sakmu mboten sak ceretae pisan kanggo kanca-kanca niki. Shallu ala Nabi Muhammad. Sedikit mulai nggih. Orang-orang yang beriman yang hatinya selalu berzikir pada Allah, berzikir ikut tadi, sadar dan menyadari apa yang muncul dalam diri kita, berdiri, rukuk, sujud, duduk dan lain sebagainya, itu semata-mata bersumber dari Allah. Hadis Rasulullah, la haula wala quwata illa billah. Kita makhluk itu tidak punya daya upaya untuk bisa melakukan sholat, kekuatan apapun. Cuman bisanya terjadi itu semata-mata illa bil sadar. Sadar dalam hati itulah Pak, namanya zikir. Titik. Nomor dua, apa tujuan aslinya thariqah ikut dihadapkan Allah terhadap kita? Fasilitas yang namanya ibadah murni dan tidak murni. Yang kedua adalah liqa'illah wakila limardotillah. Tujuannya supaya bisa kepanggih dening Gusti Allah. Sebab jenengan gesang ning dunya niki sebelum sedo, risiko apa jikalau belum bisa bertemu Allah? Buka dalam surat Az-Zumar ayat 54. Niki penting, poin niki penting. Az-Zumar ayat 54, Allah dawuh,
wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Wahai manusia, lekaslah sebelum kau meninggal, kembalilah ke Tuhanmu, artinya bertemulah kepada Allah. Sebab jikalau belum lekas ketemu terus ketututan, kedahuluan, kedatangan sedo, mati, is dead, tsumma la tunsurun, Allah tidak akan menolong kita. Naudzubillah min dzalik. Muga-muga ingkang rawuh boten digolongkan dening golongan sing adoh sangka Gusti Allah. Lan anak turun kita juga begitu, kados Mbah Wali iku memberikan contoh teladan pada kita supaya kita itu mengikuti apa yang menjadi teladane Kanjeng Nabi. Napa teladane Kanjeng Nabi? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Al-Ahzab 21 itu. Sampeyan delok pertama, liman kana yarjullaha, bagi hati seseorang yang ada keinginan untuk bertemu Allah. Wis. Ini teladani Rasulullah. Gak gampang, Pak. Sak pirang-pirang wong ning dunya niki, Pak, kebanyakan itu atine pingin ketemu apa? Mata udunya. Kemewahan, kesenangan, kehidupan dunia. Semuanya. Tapi ada yang dikecualikan. Mayoritas kita sebagai umat manusia, kebanyakan itu hati ini kepingin ketemu selain Allah. Contoh kula niki sik Joko kondo raimu son anakmu wis 8 ngono kok Joko. Guyon Bu, guyon. Nggih, kula niki sampun menginjak 59, anake wis 8, program anak selangkung. Loh, gak apa-apa toh? Wong bunyai ini ngeten. Niki bunyai kula sing satu-satunya mungkin sak donya niku ana situk tok niki. Abi menawi kersa ngersakake lintu ben target sampean selawe iku tercapai garwa maneh. Jadi coba wonten wong wedok ngoten. Hak demi Allah ngoten. Lho estu. Tapi apa ya tego? Jawaban kula ngeten, oke. Jikalau gak tukaran. Ono asing gak tukaran. Jikalau ora cemburuan. Nomor 3, jikalau dadi siji sak omah. Loh, iku semuanya supaya jenengan boten purun. Lho ngoten lho, paham maksudnya? Dene nek ana sing purun, ya rezekiku ya. Boten ngoten ta? Guyon, nggih guyon ya. Cek gak stres sampean. Pun. Tutuk apa iki, Mang? Mayoritas kita sebagai umat manusia kebanyakan ati iku pengen bermewah-mewah dengan urusan dunia. Garwa akeh urusan dunya, gar anak akeh urusan dunya, jabatan, pangkat, kedudukan, dihormati wong, iku kabeh dunya. Iku kabeh dunya. Dan Rasulullah memberikan teladan surat Al-Ahzab 21 tadi, liman kana yarjullaha, maksudnya ya nopo? Supaya di dalam hati sampean itu ada rasa takarrub kepada Allah. Artinya masuk di dalam alam takarrub atau makom muraqabah, makom rasa dekat bahwasanya Allah selalu melihat kita. Dalam hati kita merasa dilihat Allah, dilayani Allah, napas yang mengeluarkan dan memasukkan juga Allah, apapun akhirnya hati dimasukkan Allah di dalam makom muraqabah.
Lho niki lho sak jangkah mlebu ning alam akhirat atau alam musyahadah, yaiku alam pertemuan terhadap Allah. Makanya ayate wal yaumal akhirata, jenengan supaya bisa masuk ning alam akhirat. Ning dunya niki, Pak. Ning dunya. Syaratnya napa? Wa dzakarallaha katsiran. Lho di situ lho. Ditutup ayat sing ukeh olehmu dzikir. Dzikir sing dimaksud ayat itu adalah ditegasno di dalam surat Al-Ahzab juga ayat 41 dzikron katsiron. Sejatine dzikir sak teman-temane dzikir itu adalah ada kesadaran dalam hati bahwasanya segala apa di dunia ini atau di langit makhluk isoe obah sebab diobahke dening Gusti. Fi kulli mukawwanat khafiyun hayyun wa huwa wujudullah. Ingat, setiap diri makhluk baik kecil maupun besar isone obah iku sing ngobahke Gusti. Di dalamnya ada khofiyun, sesuatu yang samar yang disebut hayun, yaitu gesang, wahwa wujudullah, itulah wujud sejatine Allah. Gampang toh? Berarti Gusti Allah gak ada, bahkan lebih dekat daripada urat nadi jenengan. Sallu ala Nabi Muhammad. Niki sampen tanamno supaya estu torikoh yang dihadapkan ini kembali kepada asli tujuan. Sebab mohon maaf, pun tersinggung loh ya. Banyak di antara torikoh itu digunakan untuk mencari pengaruh. Bahkan yang lebih ironis, digawe, dibuat kendaraan berpolitik. Niki, mohon maaf. Jangankan kita buat kendaraan sebagai berpolitik, untuk mencari pengaruh aja pun keluar dari makosid. Tujuan asli nih torikoh. Contoh kula bertorikoh dan melaksanakan apa petunjuk-petunjuk di dalam torikoh itu, dan kulo wirid, kulo khususia, kulo sulukan, tapi tujuan saya supaya aku duwe karomah. Keliru. Wis lerenono, mumpung durung bongko, wis mumpung durung mati awak dhewe. Contohnya saya misalkan ngaji koyok ngenten iki pengaruh. Satu sisi ada kepentingan nafsu supaya dapat pengaruh. Hati-hati. Estu hati-hati. Contoh kecil salamannya diambung. Gak terima gegere sampai apa niki? Kadang-kadang sak bokongi pisan. Bila perlu. Masya Allah. Loh, pengaruh di dalamnya. Hati-hati. Janganlah umat kita didik seperti itu. Didiklah seperti apa Nabiullah Ibrahim mendidik kita. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifam musliman wa ma ana minal musyrikin. Al-An'am 79. Beliau menghadirkan petunjuk yang berbunyi, sesungguhnya ku hadapkan wajah rohaniahku wajhiya terhadap wajah Allah. Niku namanya jenengan iki harus muraqabah, harus menghadap kepada Allah. Tujuannya itu di situ. Jangan menghadap sifat atau kekuasaanku berupa apa? Lilladzi fataras samawati wal ard, isi langit dan bumi itu sebagai kekuasaan Allah. Hati jenengan jangan menghadap itu. Sebab jikalau tidak menghadap itu, betul-betul menghadap wajhiyah, maka wa ma'ana minal musyrikin. Kita bukan golongan orang yang menyekutukan Allah terhadap yang lain. Hati, Pak, bukan jasmani. Pun ngoten mawon.
gak usah kata-kata. Sing penting mengke dalu, ayo sampean coba sareng-sareng salatlah 2 rakaat, apakah tahajud, apakah hajat atau yang lainnya. Tolong sampean rasakan dulu kehadiran Allah dalam diri jenengan. Buktinya jenengan bisa obah sebab diobah dening Allah. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Apa yang terjadi pada dirimu itu semuanya sumber dari Allah. Walaupun sampai ruko, sampai sujud, nanti terus ngeco iniku. Sebab nyuwun sewu, kalau hati sampean tidak memegang dzikir itu dalam sholat, 100% dicolong nafsu. Dijailing masalah babakan-babakan urusan sakliyane Gusti. Ya Allah Pak, ngoten niku nggih terjadi pada diri saya, ya diri jenengan. Sebaik-baik orang adalah orang yang mau mengevaluasi tazkiyatun nafsi, mengevaluasi hatinya sendiri sebelum mengevaluasi orang lah. Jelek-jelek orang adalah orang yang sibuk mengevaluasi hati orang lain tapi tidak mau mengevaluasi hati sendiri. Prinsip niku harus kita pegang. Prinsip ini harus kita pegang. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi tujuan aslinya Allah menghadapkan thariqah pertama adalah at-taqarrub ilallah, supaya hati manusia itu mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua adalah limardhatillah, supaya bisa bertemu Gusti Allah. Oke, di situ sekilas info untuk masuk dalam sesi tanya jawab. Kula manut panitia diadakan apa mboten? Diadakan tanya jawab mboten? Kula manut mawon. Panitia terus pundi? Nyun sewu kula tak ngunjuk kopi nggih. Terus pundi Bapak panitia? Mboten, langsung ditutup donga. Monggo Pak panitia, miki Pak operator tolong itu miki dinyalakake Pak panitia. Cek. Monggo dumateng Bapak Ibu ingkang badhe tanglet kawula sumanggaaken monggo untuk maju datang MC. Berarti setuju wonten pertanyaan, berarti Bapak kasih 3, Ibu 3. Wis jangkep 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge ngapunten Pak. Nih Gus, kula niki mumpung adu arep istilahnya ngoten tatap muka, ngoten lho. Selama ini kula hanya ningali dugi TikTok jenengan ya. Iki ngeten Gus. Ngapunten, dalam ilmu tasawuf kita mengenal 4 tingkatan untuk mendekatkan diri kepada Allah ya. Lah sedangkan kita 4 tahapan itu adalah 1 syariat, hakikat, torekot, makrifat. Terus sedangkan kula niki Gus syariate mawon nang beradul ya. Lah apakah boleh kita melangkah ke lebih yang atas dalam artian ke hakikat, syariat, makrifat, tapi dengan catatan kita harus punya hati yang ihsan, secara ihsan, ngoten Gus. Dan apakah hakikat itu bisa disebut ihsan Gus? Tolong dijelaskan. Terus yang kedua, ini maaf Gus, ini kayaknya menyimpang dari topik pembicaraan. Untuk apa hukumnya nggih menika tawasul teng kuburan ya? Niku hukumnya apa? Sekarang niku kata ingkang sanjang bahwasanya tawasul teng kuburan niku bisa dikatakan mendekati syirik.
Ngoten lho Gus. Ya. Nggih. Tolong Gus dijelaskan. Ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lho niki syariate tawipis. Boleh tak saya langsung sinau belajar ilmu hakikat supaya makrifat pada Allah? Sebelum kami jawab, saya pertanyakan dulu pada seluruh hadirin yang hadir. Jenengan cara umur sudah di atas 40. Kita niku syariate gak podo. Ono sing tipis, setengah tipis, ono sing sondok kandel, setengah kandel. Lah ngoten nggih. Andai kata tidak boleh terus jenengan meninggal, sinten tanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Sampeyan jawab. Semuanya, baik yang di majelis maupun di luar, siapa yang tanggung jawab? Sebab tolong sampai catat penting iki. Surat Al-Isra ayat 72. Allah mengatakan di situ, barang siapa saat di dunia hatinya masih buta pada Allah, terus mati, maka di akhirat pun juga begitu. Siapa yang tanggung jawab? Duko. Lah ngoten nggih. Yo kita yang berani mengatakan tidak boleh, harus syariate kudu kandel sik. Itu yang tanggung jawab. Itu yang tanggung jawab. Sebab wakilah saya dengar, gitu, ada satu pernyataan, ojo awakmu ngaji hakikat syariatmu durung teteh, engko gendeng. Lah ngoten nggih. Syariate durung teteh wis nang hakikat. Padahal jenengan umure sampun ada yang 40, 50, bahkan ada yang 60. Bapak yang tanya berapa tadi? 53. Kapan sedong kan nggak tahu. Masa sampai siapa yang bisa menjamin sampai 60? Nggak ada. Makanya Allah rahasiakan tentang kematian ini supaya lekas kita kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Mohon maaf kalau kali rokokan dia. Ya sami jenengan teng mriku cedat cedut. Lah kula kok ngoceh terus lah ya piye ngoten. Dadi cek objektif ya. Nah. Saya jawab sekarang wajib. Sebab di dalam Al-Qur'an nyun sewu sampai cari 30 juz ketika saat jenengan ini dibicarakan tentang sholat, tidak ada satupun dalam ayat itu yang memakai kalimat fa'ala. Mesti koma, walaupun wazannya mengikuti wazan fa'ala. Koma asluhu qawama ala waznin fa'ala. Mengapa tidak fa'ala? Kita harus ngerti. Makanya nih, sing belajar Quran ojo hanya menghafal aja. Balagona manteki kudu sampean bahas. Nahwu sorofi ya kudu sampean bahas. Ojo mung dihafalno doang. Jadi mengerti perkalam. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf ya. Kerasison. Loh, wong damelake iku teko watu, nggih nyun sewu. Nek sampean lus kene kapan dadine? Kudu digrendo dhisik. Lah ngoten to? Wis terserah ngarani keras, nek prasaku lho nggih biasa kok, Pak. Biasa. Menurut saya wajib kita saat di dunia sebelum menjelang kematian berhakikat, sebab dengan berhakikat itu loh jalan membuka hati jenengan mengenal mahwa Allah. Makanya surat apa tadi? Maryam 36. Innallaha wa innallaha rabbi wa rabbukum. Dan sesungguhnya Tuhanku, Tuhan jenengan iku Allah. Fa'buduh, sembahan Allah itu. Madepo sira menyang beliaunya. Lah niki isoke madhep diwastani madhep sak temene madhep jenengan nek wis estu ketemu
Wis eruh Allah ya apa sih? Ono endi? Lah ngoten to? Ora ngerti. Nggih belakrak mawon hati kita. Ditegasno hadza utawi menyembah yang benar. Pak butuh iki mang lho ya. Iku sirat, jalan mustaqim sing jejeg. Yaitu jalan sing jejeg. Mustaqim iku gak tolah-toleh, ati mboten eling rondo. Mboten eling penggawean, ati mboten noleh macem-macem. Hati itu satu titik dalam satu kekosongan, itulah Allah. Iso eteng mriku ati sampean kedah selalu berzikir titik boten niku. Jadi Pak, hukumnya wajib. Urusan syariat kita masing-masing, ada yang 10%, ya 10%. Ada yang 50, ya 50. Nyun sewu umur panjenengan kalih kula niku masa tarbiyatu ibtida wasanawi wa aliyah, apa mungkin sampean budal mondok maneh? Boten mungkin. Kita sudah repot ngurusi piye carane keluarga itu sandang pangan kecukupan. Lah ngoten to? Yusiku masa yang sudah kita lewati, itu anak-anak kita. Makanya anak-anak kita kasih pendidikan, pondok atau sekolah. Pokoknya aku pesen tentang babakan pendidikan agomo, ojo ditinggalno. Setinggi apapun anak kita didik dengan ilmu umum, monggo, monggo. Tapi harus sampai didik juga ilmu agomo. Sebab dengan ilmu agomo itulah jenengan anak-anak jenengan akan mengerti dan paham bagaimana cara sholat sing benar. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun pertama jawabannya tidak hanya boleh tapi wajib. Miturut saya. Makalah pendapat saya ini manakala dikonter dan disalahkan itu mah biasa, rapopo. Saya juga menghormati pendapat orang lain yang mengatakan wajib syariatnya dibenahi dulu, monggo. Tapi pertanyaan kula, nek sampean sibuk terus belajar ilmu syariate, tauhid mboten sampean pelajari, terus nek ketututan mati sinten sing tanggung jawab? Al-An'am tadi ngomong, Gusti Allah dawuh, sungguh merugi orang-orang tatkala di dunia mendustai tentang pertemuan terhadap Allah. Saksire. Pun itu yang pertama. Yang kedua, moto kula niki wis kate moto swidak Pak, dadi nek gak nggawa Solo Koto ya ibu macane. Kita bertawasul di kuburan. Mahwa hukmuhu. Bagaimana hukumnya? Nah, ngerti nih. Sebab di luar ada yang mengatakan itu musyrik. Nah, ngerti nih. Pun musyrik itu adalah orangnya, perilakunya syirik. Ya. Lah syirik, perkara syirik Allah jelaskan di dalam surat Luqman ayat 13. Ya bunaya, la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wes sampean kecoki. Anak putuku, ojo pisan-pisan ning atimu iku ono sakliyane Allah. Iman sakliyane Gusti sing pundi sih ngeten. Contoh nggih kula ngombe kopi. Berhubung ono gulane, mesti rasane legi pahit. Ning atiku iki ono iman, Pak. Muncule pahit, rasa pahit itu saking kopi. Muncule rasa legi saking gendis atau gula, padahal gula dan kopi iku bukan kholik tapi mah posisi ati kula iman, dari itulah disebut syirik khafi. Syirik ono macam kali, ada syirik jali jelas, iki wis kata bahas, cara jenengan nang gerumbul
Mbah nomor piro mbah, putumu iki utangi akeh mbah. Nah, minta pertolongan terhadap selain Allah. Mbah ndukur ngomong, iya ngger, meneh metu telu papat siji. Mbah ngomong ngono. Misale langsung Pak dicatat. Biyen aku eling. Jenenge apa digosok kodok ya. Ya Allah Pak, sakno Pak kodok digosok-gosok. Jarimu tuh nomere. Ya Allah dalan teko ndi. Kadang dalam kertas nih ngopo, jadi ngono ya. Apa jeneng ngono iku? Grandong. Nah iki pengalaman sing iso jawab iki. Itu syirik jali. Sing syirik khafi ini jarang umat Islam ketahui. Contohe, nggih kala wau kula. Contoh maneh jenengan iki ning omah mungkin takoki bapak ambek ibu. Sapa sing ngaji ning Sarian mang klason. Sumpah demi Allah, aku ketok dewi klason. Apakah itu salah? Ningali kacamata mana? Apa iso klason iku gacor dewi? Tanpa didhawuhke Gusti Allah, tanpa digerakno Allah, saged mboten? Ketika jatuh iman kita kepada makhluk yang bisa melakukan, maka itu hukumnya syirik khafi. Inilah Pak yang menghalangi antara ruh dengan Allah, tidak akan pernah bisa merasa takarrub, bahkan ketemu Allah nggak bisa. Nyun sewu. Menisan kula ngomong mesisan tak entek nih. Cekak nanggung. Nah, urusan mangkel sok gak dikon ngaji maneh kesenangan aku tak paham. Lho nggih. Kula niki nggih mohon maaf Bapak Ibu. Mboten nate leret. Bendino esuk kerja ning kantor. Nggih sami kalih mohon izin Ibu Kepala Desa. Saya juga jadi kepala desa. Di Mojokerto Desa Sumbertebu sudah 2 periode tanpa duit-duitan, masalah gak ada duit. Nggih, gratisan. Sampai detik niki. Siang pulang, kalau itu jadwalnya di luar Jawa, otomatis saya harus tinggalkan 1 hari. Kalau saya jadwalnya di Jawa Tengah, Jawa Barat, berarti saya jam-jam 12 harus berangkat. Pulang pagi, tiap hari. Ya, alhamdulillah ning kene ide nyelurut. Lah, mbentinten ngoten geger kula kaya bungkuk. Rasanya. Tapi berhubung itu tugas, apapun seberat tugas yang Allah embankan terhadap saya, sekalipun walau karihal kafirun, walau karihal musyrikun, walaupun saya dibenci ataupun dimusuhi, tetap itu saya sampaikan. Memang Pak, apa yang ku sampaikan tentang pengetahuan tentang hati ilmu tauhid iku pahit dirasa. Estu kula raosake pahit. Estu. Tapi terus wong Jawa pahite jamu iku nyehatno. Lah ngoten nggih? Nyehatno niku nek jenengan ngertos. Nek ngertos manisnya gula di tengah-tengah ndadekno sampean dhuwur diabetes. Lah ngoten nggih? Enak tapi dawur manu diabetes sampean. Wis. Jadi Pak, berkenaan dengan tawasul, tergantung ati sampean madhep ning sapa. Madhep ke makhluk kah? Ataukah madhep nanggone Allah? Ini wajah tu wajia, yang Allah itu yang menguasai terhadap makhluk, itu tergantung jenengan. Saya katakan tidak akan berbau syirik, baik syirik jali maupun khafi, manakala hati sampean ini merapat mendekatkan diri takarub kepada Allahnya, bukan terhadap makhluknya. Titik. Urusan orang lain mengatakan iku syirik, biarin aja. Sing penting hati sampean iki duduknya ini wajah tuwaj
Iya, niku. Sampai dalam surat Luqman tadi, hai putuku, anak putuku, la tusrik billah, ojo pisan-pisan dalam hatimu ada selain Allah. Sebab jikalau ada, inna sirka la zulmun adim. Sebab itulah mbah buyute dosa. Mbah buyut niku, buyute buyut. Wah, gede-gedene dosa. Berarti atiku mang beriman kopi gula ono njero ati, berarti gula wis sirik kopi. Padahal Allah itu ya di dalam gula, di dalam kopi. Hidup itu tanpa ada Allah, bisa tak kopiku dengan sendirinya muncul rasa pahit? Nggak bisa. Gak usah jauh-jauh, jenengan kesini loh. Bisakah kesini sendiri tanpa Allah? Bisa. Niku nek sadar, nek mboten sadar, wis. Ini Pak. Bon, itu jawaban kula Pak. Urusan orang lain punya hak mengatakan itu syirik, nggih monggo. Sing jelas hati-hati ya, syirik khususnya syirik yang halus. Itu tadi carane itu akan hilang dalam hati jenengan manakala jenengan itu sering berzikir sadar diri atas semua Allah Subhanahu. Lanjut, masih wonten Bapak 2 kali orang. Monggo barangkali tasih wonten ingkang badhe tanglet, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Suntari Gus. Ingkang badhe kula tangletaken mengenai ziarah. Kadang-kadang kula pribadi niki lebih sering ziarah teng wali-wali daripada teng orang tua. Terus pundi niku? Sae napa kirang sae? Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ziarah ilal auliya illah alal walad, bagaimana itu? Kita mengutamakan ziarah terhadap wali kekasih Allah, tapi satu sisi meninggalkan ziarah terhadap orang tua. Niku dos pundi? Boten tersinggung nanti? Boten nggih, ngapunten Kang Kata. Jawaban kula cekak. Iku cara bokong dideleh rai, rai dideleh. Wis ngoten mawon. Miturut kula, akhlak kita tentang birrul walidain. Birrul walidain itu Pak Bu, tidak hanya dilakukan ketika saat orang tua masih hidup di dunia, tapi juga ketika orang tua kita sudah meninggal. Apa birrul walidainnya? Kita sebagai anak terhadap orang tua saat orang tua itu sudah meninggal. Rasulullah sampun ngendikan, idza matabnu adama ing qata'a. Ngapunten Kang. Di situ ada 3 sesuatu yang tidak terputus, diantaranya salah satu adalah awalatun solihun yada'ulah. Inilah birrul walidain kita. Selalulah kau bertawasul, selalulah kau kirim donga, selalulah kau mendoakan orang tua, sak bisa kamu. Nggak bisa bil amwal dengan dunyo. Mohon maaf, rupanya apa caranya? Nang masjid atau nanggone kepentingan umum, sodakohno atas nama orang tua. Damel pendopo dusun atau desa itu bisa. Bukades niki sodakai wong tua kula, tulung sampean tumbasake kipas kangge kepentingan umum. Masuk
Bila mana tidak bisa dengan itu, mohon maaf, bil a'mal, apa? Dengan pekerjaan. Biasa toh, nek Mojokerto iku gugur gunung, ngoten niku mriki napa namine? Kerja bakti niki lho. Napa namine mriki? Gugur gunung. Oh, kerja bakti. Mereka gugur gunung. Artinya gugur gunung ada tempat-tempat yang kurang pantas dan kurang sedap dilihat, gotong royong membersihkan. Nah, iki termasuk niatono atimu untuk kirim donga datang Gusti Allah. Gak iso maca Quran, gak iso maca, dengan itu bisa. Lah kita bisa membaca Quran, kita bisa bersolawat, kita bisa macam-macam di situ. Monggo, sampean kirimi Fatihah atau bagaimana, cuman siji amal diterima utawa ndak, tertolak utawa ndak, kurir mengirim barang nek gak ono alamate yo gak tutuk, tidak tahu alamat yang dikirim yo ora tutuk. Artinya apa? Sampai buka di dalam kitab Hikam Ibnu Athaillah iku dawuh. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sir ikhlas fiha. Amaliyah kabeh iku Pak, mayoritas seperti patung sing ora ana nyawane. Berarti gak manfaat nggih. Nek gak percaya sampai nanggone Mojokerto, Kecamatan Trowulan, Desa Bejijong. Niku wonten patung turu gawude. Blojor ngoten. Pernah kula parani, sikile tak otik-otik. Bunda, duite Bunda, ya menengahi kok. Artinya, amaliyah apapun yang kita laksanakan, manakala tidak ada ruhnya, nggak akan pernah bernilai di mata Allah. Masuk tawasul tadi. Terus ruhnya amal itu apa? Wa arwahuha utawi biro-biro roy amal iku wujudu siril ikhlas fiha. Ing dalam amal wujud rahasiane ikhlas. Apa wujud rahasiane ikhlas? Ati sampean saat laku tawasul, saat laku sholat dan ibadah apapun lainnya, ning atiku gak rumangsa sumbre iso nglakoni sangka awake, tapi sangka Gusti. Lha iku ikhlas, intine gak gampang ngaku. Iku ikhlas. Iku roe amal. Jarang Pak, Bu, kita itu melakukan seperti itu. Karena memang pendidikan kita terbatas. Mohon maaf, saya memohon terhadap para alim ulama untuk mendidik hatinya para umat dengan ilmu tauhidnya itu dulu. Monggo lah, monggo. Supaya amal khususnya ibadah sholatnya itu berbobot, bermutu. Sebab ning Quran itu gak ono memakai kalimah sholat itu adalah fa'ala. Nek fa'ala bedane Pak ambek koma. Fa'ala itu melakukan secara fisik. Ruhaniah itu belakrak nang dindi. Tapi nek koma tidak hanya secara fisik, akan tetapi ruh terjaga menghadap terhadap Allah di dalam kekhudurannya ini loh. Saman golei ning 30 juz mana ayat surat yang membahas sholat, nggak ada yang memakai kalimah koma, memakai fa'alah. Mohon maaf, sebab saya sudah 24 tahun tesis mencari satu-satunya ayat yang menyatakan fa'alah, belum ketemu. Sing kula temokno berangkat dari koma di situ. Nggih mohon dibantu untuk dicarikan. Barangkali ada nggih ditutuh niku lho. 24 tahun niku mboten sedikit lho Pak Bu. Saya mencari menggali tentang mengapa nggak ada fa'ala, kok koma.
Ngoten nih. Paham nggih? Jadi apa mengrek? Ziarah tolong dahulukan orang tua. Ziarah itu bukan berarti jenengan harus ke makomnya. Mboten, dari rumah juga boleh. Nek jenengan iki setiap ada kegiatan ziarah ke Wali Songo, misalnya dahulukan Fatihah jenengan itu yang paling atas terhadap orang tua. Ini menurut saya. Sebab nopo? Sebab dasar saya adalah akhlak. Birrul walide. Mekaten segelas info. Satu kali bapak loh, bukan ibu. Nanti ibu ada sendiri kalau ada. Kalau nggak ada langsung lempar ke ibu. Monggo barangkali tasih wonten saking bapak-bapak badhe tanglet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderenge ngapunten sanget Yai, kula badhe tanglet bab sing dijelasaken kala wau. Manusia niku setiap gerak, langkah, nafas niku kan karena memang digerakkan Allah. Sedangkan manusia niku ada dua perbuatan baik dan berbuat jelek. Pangertosanipun menawi manusia niku bergerak di perbuatan yang melanggar hukum atau yang dilarang oleh agama, niku artosipun dos pundi Yai? Ngapunten, matur suwun sanget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kacamata ini nanti yang saya pakai dua, min dan plus. Kacamata secara syariat mandang terhadap makhluk. Kacamata secara hakikat mandang terhadap Allah atau ruh. Jikalau saya menjawab dari kacamata syariah dengan dasar salah satu ayat yang mengatakan bahwasanya jikalau itu baik datangnya dari Tuhanmu Allah, jikalau itu jelek melanggar hukum, berarti itu min nafsika, dari nafsu di dalam dirimu sendiri. Ayat ini menekankan supaya jasmani sampean itu tidak melakukan maksiat atau perkara yang dilarang. Titik. Dan ini diajarkan di dalam agama kita Islam yang terkenal dengan hukum syariah, yang memunculkan beberapa hukum. Ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah, ada haram, ada halal, dan lain sebagainya. Bagaimana kita akan tahu jikalau kita tidak belajar? Makanya sing duwe anak isih tarbiyah, ibtidaiyah, sanawi, aliyah, tolong khusus babakan ilmu agama ondokno dan atau belajar dari rumah. Duduk bahasane ngoten lho. Sakerso. Sing penting anak iki ojo dididik hanya ilmu umum saja. Ajarkan juga, didiklah dengan ilmu agama. Nek saged sampean didik dhewe dene jenengan boten kober sebab golek sandang pangan, ya sampean titipno nanggone para asatid wa asatidah. Monggo. Kan gak mungkin kita sebagai orang tua anak itu lebih bodoh daripada kita lah, gak mungkin toh. Gak ada orang tua itu seperti itu. Mesti wisna awakmu sing penak, sing pinter, sing ngerti babalah bapak goblok. Lah ngoten nggih. Allah. Kalau kacamata memang ada dua sumber. Sumber dari Allah, sumber dari hawa nafsu. Ini kacamata syariat.
Yang maksudnya supaya kita tidak cenderung melakukan atau melanggar hukum secara syariat. Tapi jikalau saya memandang dan menjawab pertanyaan ini dari sisi kacamata hakikat, Gusti Allah itu menguji linablukum bil khairi wasyarri, diuji oleh Allah dengan perkara yang jelek dan baik. Terus landasan hukum dari mana? Baik buruk iku sing nguasai Gusti Allah. Landasan hukum ini dari keesaan hati jenengan datang Allah. Sebab gini Pak, mohon maaf bila mana jawaban saya ini masih benturan ya. Coba ayo kita angan-angan dengan sadar. Nafsu iku, iblis iku makhluk napa kholik? Punyakah sedikit kuasa? Menurut bahasa tauhid mboten wonten. Malakum dzarra wala naf'an. Selain Allah disebut makhluk siapapun, hakikate asli nih ora iso apa-apa. Ngoten lho. Iso apa-apa sebab diopo-opono sing ana. Jenengan kali kula sebagai makhluk percaya dan tidak percaya, terima atau tidak terima apa yang saya katakan, kita makhluk asale ora ana. Nggih mboten? Ana sebab dionokno sing yaiku Allah. Walaupun kita adanya iku sebab diadakan oleh yang ada, bukan berarti kita wajib ngaku-ngaku ada. Nggak punya hak kita bersifat wujud, bersifat ada. Nggak punya hak. Yang punya hak, yang menjadi sifat wajib Allah wujud, contohnya cuman Allah. Dibuka di dalam sifat wajib Allah 20. Pertama dibuka wujud sebagai sifat nafsiyahnya Allah. Sebagai sifat wajib Allah. Lah sifat mukhali wujud berarti Adam tidak ada. Iku yang menjadi sifat wajib kita sebagai makhluk. Bingung? Bingung mboten? Mboten ta? Bagaimana caranya jenengan nggak merasa wujud? Yo bali Sri olehmu minggat. Sri minggat niku lho. Lah ana sing lagu ndang bali Sri. Nah, masalah Sri katut bojone wong. Ninggalno bojo sae. Terus kita meninggalkan Allah, kecantol ambek urusan dunyo. Niki. Nang kongen balik. Nek jenengan balik ke asalnya, asal kita tidak ada, disitulah yang dikatakan liqa Allah. Disitulah yang dikatakan ketemu Allah itu di situ. Bagaimana mungkin kita masih ngaku-ngaku wujud bisa ada takarrub hati pada Allah? Enggak mungkin Pak, malah tambah jauh. Ingat, laksana umpama Allah di barat, dunia di timur. Jikalau jenengan semakin lama berjalan ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang kita tinggalkan. Siapa yang hatinya semakin mendekat kepada Allah, secara pasti hatinya akan dijauhkan Allah dari perkara selain Allah. Untuk bisa semakin mendekat pada Allah, lakune dzikir. Titik. Dzikir. Berarti secara hakikat sing nguasai nafsu iblis iso nggodha jenengan yo karena Allah, gitu? Sehingga kita melakukan perkara maksiat atau yang dilarang. Ketika kita melakukan taat, contohnya sholat, gitu? Itu juga sing gerakno Gusti Allah. Cuman pertanyaannya adalah mengapa Allah mengizinkan nafsu untuk maes-maesin bisiki hati kita sehingga kita katut terhadap
bisikan nafsu. Ada apa? Sebab apa? Ini yang harus kita koreksi. Yang jelas perkara sayyi'ah atau hasanah miturut kacamata hakikat asli nih kabeh sing gerakno ya Gusti. Ingat ketika zaman Nabiullah Adam alaihissalam di surga, mengapa bisa terjerumus sapak ke dunia? Karena Nabi Adam itu nggak tekno omongane Kang Iblis. Kang Iblis. Padahal Allah sudah manti-manti ngilingno, mengingatkan terhadap beliau, wala taqraba hadis sajaro Adam, jikalau kau ingin kekal di surga ini selama-lamanya, jangan pernah kau dekati pohon itu, sebab pohon itu akan berbuah khuldi. Jikalau kau mendekat, kau mesti kepingin. Jikalau kau kepingin, mesti berupaya untuk mendapatkannya. Jikalau kau sudah memakan, maka ku usir dari surgaku. Niki sejarah yang tidak bisa dilupakan oleh seluruh umat Islam karena tercatat di dalam Al-Qur'an. Nggih no badan. Tapi nyata nih, Mas Budi, terjerumus toh? Sami kalian jenengan enak-enak ning kandungan lah apa metu. Ning kandungan aman-aman. Pingin mangan gak nyambut gawe, bayi sunuk kandungan yo ora nyambut gawe teko dhewe. Lewat orang tua. Lah kok nekat metu nang ngene donya. Nek donya ketemu wewe gombel. Aduh. Wis kecantol. Tapi itu adalah hukum sunatullah. Proses kita innalillahi wa inna ilaihi. Sekarang kita yang hadir di sini bagaimana di dunia ini sebelum mati sudah bisa wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah mekatan. Wis ganti nang ibu nek wonten ngacung langsung. Nek mboten wonten ditutup langsung. Monggo barangkali wonten saking ibu-ibu pendeta Anglet. Mboten nggih? Pun wonten mawon Bapak Ibu untuk doa sesepuh mawon. Awal sampai akhir nopo sedaya ngelmu yang diberikan pada malam hari ini bukan dari saya, tapi sesungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kalimatnya barangkali ada yang menyinggung perasaan jenengan atau kurang pantas. Bila mana banyak kesalahan dalam Qur'annya, mohon diingatkan juga saya. Ya, karena saya juga manusia, tempatnya lali dan lupa. Oleh sebab itu, sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallah wa iyyakum wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.